Sudah Bu, saya Ya, rekam Bu. oke. Baik. Ini saya sampaikan dulu saat ini, Halo Bu. iya, oke. Oh, emang lagi diem ya Bu? Baik. Saya kira ini. Lagi Siap, ya. siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas William. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam ini kita wabarakatuh. lanjutkan progres. Saya mau dengar update-nya, khususnya di eh, bab 1, 2, 3 revisi. Cepet aja. Baik, Terus saya mau lihat di bab 4. Silakan. siap. Baik Bu Ocha, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk pengerjaan bab 1, 2, dan 3 ini eh, sudah saya revisi dari revisi-revisi terdahulu. Yaitu yang pertama ada kemarin revisi itu fenomenanya dan lain-lain. Di bab 1 itu latar belakang saya itu dari didasari dari fenomena yang sekarang yaitu portal media online yang memang berkembang dari praktik jurnalisme ke komunikasi yang lebih eh, kreatif dan adaptif ke perkembangan teknologi. Yaitu sekarang rata-rata portal media online sudah memasuki tahap baru dari kepenulisan berkembang ke video-video pendek dan penyebaran informasi yang sangat cepat. Nah, di situ, Boleh di-share aja. Mana oh, share materinya screen ya, Bu. di-share? Baik, baik, Bu. Yes. Itu pun kamu storytelling tuh kalau nggak share screen now. Iya, Bu. Siap, ya, Bu. Oke. Belum masuk ya. Share. Sudah masuk ya, Bu? Mm-mm. Sudah masuk. Kamu bikin link drive. Jadi, jadi itu tadi Bu, izin ulangi sebentar bahwa portal media online ini menjadi fenomena sebagai praktik jurnalisme yang berkembang. Jadi tidak Mm-mm. terbatas pada aktivitas kepenulisan saja. Di perkembangan Mm-mm. teknologi komunikasi, khususnya melalui penggunaan Mm-mm. smartphone, ini semakin dominan. Jadi Mm-mm. media ini juga harus bisa untuk beradaptasi ke fenomena-fenomena ini tersebut. Nah, Mm-mm. semuanya dituntut untuk memiliki sumber informasi utama, perkembangan teknologi, dan mengikuti tahapan tertentu. Nah, semuanya itu dituntut untuk dari yang dulu menulis, tapi sekarang menyesuaikan dengan smartphone itu lebih ke video seperti itu Bu. Jadi kemudian akhirnya, nah salah satu platform yang digunakan itu Instagram. Nah di Instagram ini memiliki 95 juta video ataupun foto dengan 100 juta pengguna aktif. Nah untuk menangkap pengguna-pengguna tersebut, media juga harus adaptasi tadi. Mungkin itu yang menjadi fenomena yang melatar belakangi saya. Nah, seiring berkembangnya zaman, karena media juga sudah banyak yang adaptasi, akhirnya harus memiliki strategi yang bisa mengoptimalkan views portal media itu. Karena pesaingnya juga tidak hanya media, tapi ada influencer juga nantinya. Seperti itu yang melatar belakangi penelitian saya, Bu. Sebenarnya kalau untuk revisi-revisi sudah saya lakukan, kemudian tujuannya itu ada tiga. Yang pertama menganalisis strategi komunikasi digital yang efektif dengan penggunaan fitur interaktif, kemudian mengidentifikasi dampak atau pemanfaatan diksi yang relevan serta pembuatan konten video pendek. Kemudian menganalisis peran kolaborasi dengan media sejenis dalam memperkuat kredibilitas merek. Jadi di fitur Reels ini juga ada
kolaborasi media terkait. Nah, jadi ada bisa dikolaborasikan dengan 5 media, 6 media, ataupun 3 media itu agar engagementnya atau penontonnya, viewsnya itu bisa lebih optimal lagi. Seperti itu, Bu, untuk bab satunya. Kemudian untuk bab duanya, dengan kerak, aduh, Bab duanya coba kecilin dikit. bentar, Bu. Layarnya kecilin. Saya pakai tab soalnya. Iya, Bu. Kok ke atas lagi. Kayaknya udah rapi ya. Abstrak segala macam kata pengantar kamu udahan kan? Udah kamu Iya, Bu. bikin kan? Iya, udah saya Harus, siapkan. harus. Sudah harus karena kamu udah mau kita jadwalkan tanggal 25 loh kamu loh. Waduh, siap. Laksanakan. Manut. Salah, bukan tanggal 25. 25 mah besok. Iya, Bu. Tanggal 28, 29 kita hanya 2 hari kok, hari Kamis sama Jumat doang. Oh, Jadi ya, Bu. antara itu. Siap. Ya, jamnya nggak tahu sih kayaknya dari jam 10, eh, 9, dari jam 9, Ini ya, Bu. jam 1, jam 3. Oh, Itu baik, sih Bu. kayaknya sehari 4, jadi cuma 8 orang kayak. Oh, siap. Laksanakan, Bu. Oke, ya. Oke, Untuk selanjutnya. bab duanya, nah, dari yang saya pikirkan yaitu Ke- fenomena konten yang kenapa, kenapa ini miring-miring? Nih, kenapa ini miring-miring? iya, Ya, Bu. Mohon maaf, Bu. kenapa itu miring? Oke, Lurus, Bu. ya oke. Terus. Baik, di bab 2 ada Dan kerangka sebenarnya nih ya, ini mah kan kelonggaran. Ini kan ada kosong, kenapa kamu nggak geser aja ke situ? sini, Bu. Ini aja yang bagian hijau sama ini. Dan Biar jangan lurus terlalu gitu ya, Bu jauh. ya. Iya, biar jangan jangan kelewat. Ini kan lewat tuh, ya kan? Baik, saya terus dulu. Lewat. Itu mah gampang lah. Ntar, Siap. cuma nggak pakai mikir, geser doang. Siap. Baik, Bu. Yang ribet kan mikirnya ya? Enggak, Bu. Pokoknya Enggak ya? Oke. manut manut Bu Ocha kan insya Allah ada jalannya. Guys, luar biasa nih. Oke, selanjutnya. Baik. eh dari fenomena tersebut, jadi ada fenomena konten yang menjadi konsumsi masyarakat karena memang smartphone sudah berkembang sangat luas. Media dituntut memiliki strategi manajemen konten dalam mengoptimalkan views Reels pada video Instagram. Kemudian saya gunakan analisis dengan teori utamanya itu yaitu strategic social media engagement yang dikemukakan oleh Donald Health dan Rahul Singh pada tahun 2012. Itu ada 3 komponen yang dilaksanakan atau yang ada di dalam analisis. Jadi yang pertama ada content alignment, itu ada kesesuaian konten dengan audiensnya. Kemudian audience interaction, nah itu tingkat interaksi audiens. Kemudian ada strategic adaptation, nah itu penyesuaian strategi kontennya. Dengan analisis teori tersebut kemudian akan membentuk strategi manajemen konten yang tepat untuk mengoptimalkan jumlah views pada konten Instagram Reels infomalang.com. Kemudian menggunakan kerangka metode, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada pengoptimalan views, Reels, Instagram, portal media infomalang.com. Kemudian menggunakan 2 jenis data, yaitu wawancara, observasi lapangan, kemudian data sekunder didapatkan dari kajian literatur, jurnal, dan dokumentasi. Dengan subjek dan objeknya, subjeknya tim internal infomalang.com, objeknya meneliti Instagram portal media online infomalang.com. Kemudian ada penentuan informan menggunakan Jangan dilanjutkan dulu tuh, lihat tuh di layar tuh. baik Bu. Oke, ke bawah. Kamu Ya, buru-buru apa gimana sih? enggak Bu. Jadi yang saya tandain ini adalah Ya ada Bu. yang italik, ada yang typo. Oh.
Italik Subjek objek itu. kan enggak. Ini mah di barat apa subjek objek? Subjek subjek Hmm, objek ya. baik, Bu. Nih, di sini ada views reels Oh, berarti iya. italic. Ini strategi strategi apa coba? Kaknya kecil harusnya gede. Hmm. Kalau tanda hubung Oke ya. kecil ya, Bu ya, tanda hubung ya. Tanda hubung mana? Kecil ya. Dalam. Dalam Dalam kecil ya. dan Oh iya. Kalau online, Bu, online itu kan bahasa oke Inggris, ya. tapi sudah menjadi Ya bahasa iyalah yang ini. oh, nggih. Siap. Media online. Online-nya doang yang Inggris. Online-nya Hmm, doang yang Itali. Emang online bahasa Indonesia? ke kemarin saya coba telusuri Bu online ini. Kemudian ada yang menerangkan bahwa Asing nggak? sudah menjadi bahasa yang diadaptasi. Enggak ya, Bu ya? Ini spasi nih. Belum. Oh Kan iya. adanya daring. Di Siap, siap. Indonesia kan online itu. Oh iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Siap. Oke. Terus, ininya sih kalau saya lihat jenis ya. Dengan kecil aja. Jenis dengan Ini Reels Italy, hukum, portal, ini spasi. Oke, jenis data. Data primer dan data sekunder. sudah, eh, Ini tuh jenis data, data apa sih? Maksudnya jenis data, data primer, data sekunder. iya, Bu. Jadi di penelitian ini ada dilaksanakan dua jenis datanya, menggunakan dua jenis data, ada data primer sama data sekunder. Oke, subjek dan objek. Subjek, objek. Tim internal. Kenapa ada, emang ada tim eksternal ya? Enggak ada, Bu. Berarti tim Ya, gitu aja ya, Bu tim, ya? ya, tim internal. Kayaknya nggak pas deh ya. Maksudnya, ya langsung aja. Apakah jurnalisnya, apakah wartawannya, atau mungkin kategorinya apa nih? Awak media atau apa gitu loh. Hmm. Jurnalis kali ya? Kalau kan nanti yang jadi subjek penelitian direktur, social Heeh. media leader, sama video editor, Bu. Hmm. Berarti itu masuknya Ya. jajaran, pengurus. eh Tim internal. Enggak sih. Ya, kamu sebutkan aja. Subjek penelitian. Mm-mm. Satu-satu gitu ya, Bu ya? Nah, teknik Oh, oh, subjek tulis aja tuh. Sesuai itu tadi kamu. Sebutkan tadi. Pimpinan, misalnya supervisor, karyawan, jurnalis gitu. Infomalang.com. Kan satu-satu. Ya, Iya, Bu. jadi bukan tim internal. Hmm. Menurut Ya, saya. Ya. Teknik penentuan informan, persuasif. Kalau nggak salah, pada bagian ini ada informasi, informan kunci, informan utama, ada. informan pendukung. Nah, Baik. di Kalau bagian ini aja kali ya. Di bagian ini, di hmm, bawahnya aja ada kategori apa, ada informan ini gitu ya. berarti ditambahkan saja ya, Bu ya? Karena itu saya Ah, masukkan ini. detailnya di bab 3 Ibu. Mana izin. Oh, oke. Ya sudah, oke. Nggak perlu kalau gitu ya. Oke, siap. Kalau sudah ada di bab 3. Terus ke bawah, kenapa harus terhadap sih? Oke. Wawancara. Terhadap, nggak usah. Wawancara. Siapa ini? Eh,
Yang dimaksud dengan wawancara itu ya misalnya di wawancara apa gitu, wawancara pada informan penelitian, direktur, leader dan editor kan enggak, ini kan adanya di sana semua. Wawancara pada informan kunci, Oh, informan utama dan informan, mungkin gitu aja. siap. Oh, Teknik umum, observasi pengamatan. Misalnya wawancara, wawancara di sini mungkin karakteristik dari wawancara, apakah wawancara terstruktur, atau apakah wawancara mendalam, ataukah wawancara apa gitu ya. Jadi kategori dari wawancara yang digunakan wawancara apa? Kasih keterangan di bawahnya gitu. baik, Bu. Kalau direktur, sosial media leader, and editor itu kan masuknya ke Subjek ya, Bu informan. ya. Heeh. Siap. Observasi, pengamatan strategi manajemen konten di observasi, pengamatan, eh oke, pengamatan, kemudian ini hasil wawancara dan please deh. Ini wawancara, ini dokumentasi, ini ini wawancara, wawancaramu udah ada di sini. Apa yang di sini ada lagi? Hmm, Doku, dokumentasi. Nih, saya mau tanya ya. baik, Bu. Di atas kamu ada nggak informasi bahwa, nih, misalnya ini dokumentasi. Dokumentasi itu ya kajian literatur, studi dokumentasi digital, kajian literatur, Hmm, kemudian ini kan kamu pada view reels. Berarti kan sebenarnya kamu kan fokusnya sebenarnya nggak di wawancara kalau saya lihat riset kamu ini. Benar nggak? Bahkan kamu jelas-jelas konten. Benar nggak? betul, Bu. Ya kalau konten kan berarti kan studi dokumentasi, tetapi dokumentasinya digital pada konten, konten apa, periode bla bla bla. Ini studi dokumentasi dan analisa konten adanya di sini nih, satu. Yang kedua observasi, yang ketiga adalah wawancara. Boleh begitu. Oh, itu boleh, Bu. Dokumentasi adanya di sini. Ya iyalah, kan kamu Oh. peneliti, kamu kan punya leluasa untuk menempatkan teknik pengumpulan data. Persentase paling besarnya itu mana? Teknik pengumpulan data yang paling dominan lah. Kan kontennya konten digital. Hmm. Analisanya analisa di digital. Misalnya persentase, kamu baca deh. Analisa konten-konten digital pada media sosial itu masuknya adalah kajian dokumentasi. Tadi saya sudah searching, sudah cari data itu. Siang tadi Hmm. ada mahasiswa yang begini soalnya. Oh, iya, ya, Bu. Baik, Bu. Jadi boleh kamu geser wawancara menjadi teknik yang kedua, observasi yang ketiga mungkin sebagai teknik pendukung. Observasi bisa saja adalah Yang pertama. untuk untuk enggak. Yang pertama adalah studi dokumentasi, boleh. Kan kamu Oh, oke, pada oke, oke. kajian konten-konten itu. Hmm. Baik, baik, Bu. Yang kedua wawancara, yang ketiga observasi. Jadi untuk mendukung. Jadi kamu menggunakan. Jadi misal persentasenya bisa saja dokumentasi ini misalnya Hmm. dokumentasi di urutan nomor satu. Berarti semisal persentasenya adalah mungkin 50% dari analisa mungkin. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara bisa saja persentasenya adalah 30% mungkin. Yang ketiga adalah observasi. Atau ini misalnya 35%. Observasi misalnya hanya 15% saja. Nah ini kan teknik pengumpulan datanya. Hmm. Kenapa ini studi dokumentasi? eh, ke studi dokumentasi dan kajian, studi dokumentasi dan analisa konten digital pada mana? Reels, pada Reels Instagram info.com Malang. Itu utamanya. Bisa itu pendekatan utamanya. Atau ini misal ketinggian ya boleh taruh 40%. Walaupun ini mah menurut kita aja. Di sini mungkin 40%, di sini mungkin 20%. Boleh, tapi digeser kamu rubah posisi urutannya. Baik, baik, Bu. Mungkin nggak? Memungkinkan nggak kira-kira begitu?
memungkinkan, Bu. Tapi berarti itu akan mempengaruhi nggak, Bu, di posisi di bab 3 dan bab 4 saya, Bu. Maksudnya jadi akhirnya saya mengulang untuk membuat lagi atau Ya pengaruh. tidak, Oh enggak ya, Bu ya. tidak. Itu kan anak tekniknya. Nanti yang akan Hmm. berpengaruh pada analisa aja bahwa lebih dominan adalah kita pada SS dan analisa kontennya. Porsi analisa itu akan jadi lebih besar yang kamu tuangkan di bab 4. Hmm. SS-nya lebih banyak kan Kalau ini dibanding kemarin wawancara saja. sebenarnya yang saya lebih banyak kalau di bab 4 itu wawancaranya malah, Bu. Kemudian SS itu hanya insight-nya aja. Kemudian itu ada tabel untuk Oh, ya udah eh, oke. Observasi mungkin digeser aja di sini. oh, Ya, ya ini kan baik. saya bilang, saya kembalikan kepada kamu. Kamu teknik pengumpulan datanya, mana yang lebih dominan? Nah, Hmm. biasanya kalau studi konten itu biasanya ya lebih dominan ada, tetapi tergantung juga kamu mau menggunakan metode mana karena kamu mungkin punya akses cukup banyak sehingga di wawancara itu datanya jadi lebih banyak daripada studi dokumentasi. Mungkin saja itu terjadi. Nah, itu kan tekniknya, teknik pengumpulan, teknik caranya aja, cara untuk memperoleh data. Hmm. Ya karena Baik. kenapa kamu wawancara lebih banyak? Ya karena kamu punya akses di sana. Hmm. Iya kan? Nah, mungkin Iya, Bu. diganti aja. Dokumentasi masuk ke urutan kedua. Baik, Itu Bu. lebih logik. Yang kedua, observasi masuk ke yang ketiga. Karena Ya. observasi sebenarnya semua teknik pengamatan yang sifatnya untuk memperkuat saja. Siap-siap, Bu. Iya kan? Baik, Jadi dokumentasi ini bukannya hasil wawancara ya, saya coret ya. baik. Bukan observasi juga, saya coret juga. Tapi di sini adalah analisa konten. Hmm. Bisa juga adalah websitenya juga. Mungkin ada website pendukung yang kaitannya dengan infomalang.com mungkin. Analisa kontennya itu kan lebih dominan untuk studi dokumentasi. Hmm. Ya, Baik, Bu. oke. Pengolahan reduksi, penuang apa ini? Penuangan data, Bu. Ini apa ini? Maksudnya? Jadi setelah direduksi, dipilih data-datanya, nanti kemudian dipaparkan. Habis itu ada Ya, analisis kesimpulan. emang emang istilahnya penuangan, Hmm. penyajian. Oh, penyajian. Iya. Kalau dituang kan air. Ya, Bu. Mohon maaf, Bu. Aja. Kalau disajikan kan makanan ya. Siap. Oke. Mm. Penuangan data. Entah istilah dari mana ini penuangan data. Baru kali ini saya dengar penuangan data. Mohon maaf, Bu. Mungkin itu bahasa Malang kayaknya. Siap, Bu. Penyajian. Ya, penarikan kesimpulan, validasi data, triangulasi. Kamu di sini triangulasi data ya, karena Ya. Oh, itu berarti bukan triangulasi data sumber gitu, Bu. Saya pengennya pakai triangulasi nggak sumber tahu. sih, Bu. Ya udah, kamu cari kenapa harus triangulasi data. Coba ini pahami kenapa. Kamu pakai data, coba cari argumentasi. Saya mau bilang ini kenapa pakai data. Coba argumentasi kamu siapkan. Ya Hmm. kamu revisi berdasarkan kalau kamu udah punya data aja. Baik-baik, Bu. Kenapa triangulasi data? Bagaimana cara merumuskan triangulasi data kan gitu. Ya, itu Ini mohon izin. tanda tanya aja. Ya, Bu. Itu typo, Nah, Bu. silakan Bu. Baik. Oke, berikutnya. Bab 3 ya, Bu ya. Mm-mm. Terus, nih, belum pada dirubah. Italik, Italik online, reels. Udahlah online. semuanya. Siap. Strategik sosial media engagement dari, nah, kalau nama enggak ya. Ini udah benar. Siap. Oke, berikut konten alignment apa nih?
bawahnya. Nah, oke, terus ke bawahnya saya mau lihat. Terus, 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 terus. Bentar. Oh, fenomena konten ya. Iya, Oke, Bu. terus. Nih, bentar. Setahu saya, ini, ini, ini mungkin segini aja lah ya. Ini masukin sini aja lah. Walaupun harusnya begini, tapi saya makan tempat. Oh, Ya, baik, Bu. ini 3.1 tuh adanya di sini, bukan di situ. Diluruskan ya, Bu ya. Iya, Siap. ya terus ke bawah. Terus, 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 terus. Sudah benar ini kayaknya. Nah, ini juga sama ya, sesuaikan ya. Siap. Ih, kayaknya saya nggak sanggup ya setelah kamu ini ya. Apa, Bu? Setelah kamu kayaknya saya udah nggak sanggup nih, kayaknya ngantuk benar. Wah, iya, udah malam, Bu. Tapi kan, tapi masih banyak harus ada tugas seorang ibu lah ya. Ah, Prodi, Bu. Penting. Bukan. Enggak ya, Oi, Bu? ibu rumah tangga, woi, ini hari Oh, Minggu. iya, iya, Bu. Siap. Kalau yang ini kemarin sudah di ACC Budinda juga. Tapi ini kan ini Bu, untungnya dapat saran dari Ibu itu makanya bisa jadi lebih detail kan kemarin. Yang mana? Ya ini semua kan yang fenomena dan lain-lain dulunya kan belum saya tata Bu sebenarnya. Iya, karena di bagian 3.1 itu kamu selain misalnya fenomena konten ya, Iya, Bu. tapi juga kamu kembalikan kepada indikator di dalam judul kamu. Hmm, Judul kamu apa? Tuh, iya iya. judulnya. Maka di situ harus ada coba, coba saya mau lihat 3.1.2 apa? 312 ini Bu, media sosial Instagramnya. Oke, 3.1.1 tadi ya, fenomena 311 ya. fenomena Kemudian Bu. 3.1.3 apa? 313 sesuai arahan kemarin strategi manajemen kontennya agar yang di judul itu masuk Oke, juga. pas. Nah, terus 4. 314 kemarin. Nah, ini udah 314 teori strategi sosial Italik ya, media. italik ya, italik. Oke, Nah, 4 udah oke. Dah, udah cuma dua ya. Teorinya cuma strategi sosial media engagement aja ya. Ada lagi nggak? betul. Kalau teori Tiga utamanya ini, tiga Bu. satu lima apa? Nggak ada. Apa? 315 enggak ada, Bu. Sampai 314 aja. Oke, oke. Ya udah oke lah. Siap. Ini research framework. Research framework. Siap. Terus bab 4. Oh, Mau jenis habis. penelitian. Oke, terus. Ya mau habis ya udahlah sampai sini dulu. Siap, Bu. Terus bab 3, bab 3, bab 3. Terus Subjek. objek, subjek. Oke. Objek. Kamu kamu lihat nanti rekaman itu ya, rekamannya Sonia ya di bagian ini ya, mungkin buat gambaran. Siap, Bu. Yang tadi Rekaman itu observasi. Sonia. Berarti, oh, Salah salah. Rekamannya Vira aja deh, Safira deh, bimbingan Safira deh hari ini. baik, Bu. Minta. Heeh. Oke, reduksi dan ya ampun, penjelasannya seucrit-ucrit banget. Nih, nih 3.1 dan seterusnya ini
fokusnya pada landasan konsep dan teori. Hmm, Artinya ini berbasis kajian pustaka. Tapi 3.2 dan seterusnya penyajian bla 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 karena ini kan eh, implementasi kerangka berpikir. Kalau ini kan implementasi metode penelitian ya. ya Bu. Maka di sini sudah menerapkan infomalang.com dari Hmm, mulai berbagai aspek jenisnya aja. Bu, pada aspek ini sudah boleh menyebutkan infomalang.com. Tapi kalau di sini nggak boleh, hmm, ya. Di baik tiga Bu. titik satu ini memang benar-benar landasan konseptual dan teoritis, Hmm, pandangan ahli, bukan apa namanya di tempat penelitian, gitu ya. Nah, baik. pemaparan kamu tentang 3.2 dan seterusnya di bab 3 ini masih minim. Minim. Penyajian data seucrit, eh penuangan data seucrit, objek seucrit. Coba lihat punya Vira. Dikit-dikit banget keterangannya, ampun. Bikin Siap, bagannya, keterangan informannya, segala macam begitu. Kamu sesuaikan dengan bagan yang kamu susun. siap, Besok itu batas daftar loh. siap Bagaimana Bu. ini Wiam nih? Saya Kayaknya nggak saya tidur. perpanjang deh sampai Selasa. Saya perpanjang deh Selasa lah kalau kayak gini caranya. Siap. Saya usahakan dulu Bu. Saya nggak tidur. Besok ambil cuti saya Bu. Ya, ya udah, oke kerjain tuh. Siap. Besok pagi-pagi kalau saya gak ada meeting, kamu pagi-pagi saya minta kamu bimbingan yang keempat, bab 4 khusus. Oh iya, siap Bu. Oke, Laksanakan. nah mudah-mudahan ya jam 10 saya minta waktu kamu maksimal 1 jam. Baik. Bismillah Oke, Bu Ocha. demikian bimbingan pada malam hari. Besok fokus ke bab 4 saja sama bab 5. Oke, titik. Saya Baik. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak aduh, Bu itu Ocha. gimana itu? Aduh, aduh, kayaknya Pak Mustika. Aduh, saya kayaknya udah gak sanggup, Pak. Semangat Bu. Gimana nih? Astagfirullahaladzim. Jangan Saya dipanggil dulu ya. Jangan saya dipanggil dulu. Oh iya, siap Bu. Saya izin keluar ya Bu ya.